Di sini kami akan menjelaskan konflik di Eropa, yaitu konflik Ukraina. Pada tahun 2010, Ukraina dipimpin oleh Presiden Viktor Yanukovych, merupakan pimpinan Ukraina yang memiliki basis pendukung terbesar dari penduduk Ukraina Timur dan Selatan. Kebijakan-kebijakan politik yang dibuatnya pun cenderung condong ke Rusia dan menguntungkan Rusia. Rakyat Ukraina menuntut agar pemerintah Ukraina bergabung dalam kerjasama dagang dengan Uni Eropa. Rakyat menganggap bahwa kerjasama dengan Uni Eropa akan lebih memajukan Ukraina daripada harus bekerja sama dengan Rusia. Namun, pada akhir tahun 2013, Presiden Yanukovych membatalkan kesepakatan dagang antara Uni Soviet dengan alasan mendapatkan ketekanan dari Rusia. Ukraina merupakan salah satu negara bekas pecahan Uni Soviet yang berada di kawasan Eropa Timur. Penduduk Ukraina terbagi ke dalam dua kelompok etnis utama, yaitu etnis Ukraina yang populasinya terkonsentrasi di Ukraina Barat dan Ukraina Utara, serta kelompok etnis Rusia yang populasinya terkonsentrasi di Ukraina Timur dan Selatan. Pada tahun 2010, Ukraina dipimpin oleh Presiden Viktor Yanukovych, merupakan pimpinan Ukraina yang memiliki basis pendukung terbesar dari penduduk Ukraina Timur dan Selatan. Kebijakan-kebijakan politik yang dibuatnya pun cenderung ke Rusia dan menguntungkan Rusia. Rakyat Ukraina menuntut agar pemerintah Ukraina bergabung dalam kerjasama dagang dengan Uni Eropa. Rakyat menganggap bahwa kerjasama dengan Uni Eropa akan lebih memajukan Ukraina daripada harus bekerja sama dengan Rusia. Namun pada akhir 2013, Presiden Yanukovych membatalkan kesepakatan dagang antara Ukraina dengan Uni Soviet dengan alasan mendapatkan tekanan dari Rusia. Pembatalan ini menimbulkan kekacauan dan mendapatkan kecaman dari rakyat. Rakyat Ukraina kemudian melakukan demonstrasi memprotes keputusan Presiden Yanukovych di ibu kota Kiev. Ukraina akhirnya memutuskan untuk mengabulkan tuntutan para demonstran dan melengsarkan Yanukovych pada bulan Februari 2014. Lengsernya presiden yang pro-Rusia ini dianggap oleh Rusia sebagai ancaman kepentingan ekonomi dan keamanan negaranya, karena Ukraina tentu akan ikut terlibat dan berhubungan dengan NATO. Kekacauan di ibu kota terus menjalar hingga ke Crimea, Ukraina Selatan yang dihuni oleh mayoritas penduduk pro-Rusia. Di Crimea inilah terdapat pangkalan militer Rusia dan para milisi yang pro-Rusia. Pada Maret 2014, sejumlah milisi pro-Rusia menyandra gedung-gedung pemerintahan setempat dan menggelar referendum secara sepihak yang dimenangkan milisi pro-Rusia. Sejumlah milisi pro-Rusia yang berada di provinsi Donetsk dan Luhansk, wilayah Ukraina Timur yang berbatasan dengan Rusia, melancarkan aksi serupa dengan menduduki gedung-gedung pemerintahan setempat. Para milisi yang berhasil menduduki gedung pemerintahan ini kemudian mendeklarasikan negara Republik Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Deklarasi kemerdekaan ini langsung mendapatkan penolakan dari pemerintah pusat Ukraina. Ukraina menyuruhkan ancaman akan menurunkan pasukan Ukraina Timur jika kedua provinsi tersebut tidak mau membatalkan deklarasinya. Hingga 15 April, ultimatum dari pemerintah Ukraina untuk membatalkan deklarasi tidak diindahkan oleh milisi di Ukraina Timur. Pemerintah Ukraina akhirnya mengirimkan pasukannya ke Ukraina Timur dan mendudukan kaum separatis yang dipimpin oleh milisi pro-Rusia. Penyerangan di Ukraina Timur ini sekaligus mengawali perang saudara di Ukraina yang disebut dengan Perang Donbas. Perang Donbas menjadi perang besar antara kubu Ukraina dengan milisi dari pihak separatis yang didukung oleh Rusia. Wilayah Ukraina Timur, khususnya daerah Donetsk dan Luhansk, menjadi medan tempur. Hingga akhir bulan September 2014, jumlah korban tewas akibat Perang Donbas dilaporkan sudah menembus angka 3.500 jiwa lebih. Perang tersebut juga membuat lebih dari 1 juta penduduk Ukraina Timur mengungsi. Sementara itu, perang ini juga membuat hubungan antara Rusia dan negara-negara barat pro-Ukraina menegang dan mengakibatkan saling menjatuhkan sanksi ekonomi.